Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Dalimunte, NIM 0503213060, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, semester 1, kelas Perbankan Syariah E. Di sini saya akan menjelaskan Net Present Value atau NPV dan Internal Rate of Return atau IRR demi memenuhi tugas matematika keuangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi Net Present Value atau NPV. NPV merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan Social Opportunity Cost of Capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain, merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskontokan pada saat ini. Untuk menghitung NPV diperlukan data tentang perkiraan biaya investasi, biaya operasi, dan pemeliharaan serta perkiraan manfaat atau benefit dari proyek yang direncanakan. Jadi, perhitungan NPV mengandalkan pada teknik arus kas yang didiskontokan. Adapun rumus untuk NPV sama dengan C1 per 1 tambah R ditambah C2 per 1 tambah R pangkat 2 tambah C3 per 1 tambah R pangkat 3 dan seterusnya dikurang C0. Dan selanjutnya materi Internal Rate of Return atau IRR. IRR merupakan suku bunga yang akan menyamakan jumlah nilai sekarang dari penerimaan yang diharapkan diterima dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran untuk investasi. Besarnya nilai sekarang dihitung dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut. Rumus yang digunakan untuk mencari IRR adalah IRR sama dengan I1 ditambah NPV1 per NPV1 dikurang NPV2 dikali I2 dikurang I1. Dan di sini ada dibandingkan NPV dan IRR seperti yang saya tampilkan ini. Dan langsung saja kita masuk ke contoh soal NPV. PT Timur Jaya ingin membeli mesin produksi dengan harga 180 juta dengan suku bunga pinjaman sebesar 14% per tahun. Arus kas yang masuk diestimasikan sekitar 60 juta per tahun selama 5 tahun. Jelaskan rencana investasi pembelian mesin produksi tersebut. Penyelesaiannya kita cari dulu apa yang diketahui. Yang diketahui CT sama dengan 60 juta, C0 sama dengan 180 juta, R sama dengan 14%. Dan menggunakan rumus C1 per 1 tambah R tambah C2 per 1 tambah R pangkat 2 tambah C3 per 1 tambah R pangkat 3 tambah C4 per 1 tambah R pangkat 4 tambah C5 per 1 tambah R pangkat 5 dikurang C0. Dan kita masukkan angkanya 60 per 1 tambah 0,14 ditambah 60 per 1 tambah 0,14 pangkat 2 tambah 60 per 1 tambah 0,14 pangkat 3 ditambah 60 per 1 tambah 0,14 pangkat 4 ditambah 60 per 1 tambah 0,14 pangkat 5 dikurang 180. Dan hasil selanjutnya 60 per 1,14 ditambah 60 per 1,2996 ditambah 60 per 1,4815 ditambah 60 per 1,6889 ditambah 60 per 1,9254 dikurang 180 sama dengan 52,6 ditambah 46,2 ditambah 40,5 ditambah 35,5 ditambah 31,1 dikurang 180. Dan hasilnya 205,9 dikurang 180. NPV sama dengan 25,9. Jadi, nilai NPV adalah 25,9 juta. Dan contoh selanjutnya, contoh soal pembahasan Internal Rate of Return atau IRR. Soalnya, suatu pabrik Siantar Top mempertimbangkan usulan investasi sebesar 140 juta tanpa nilai sisa dapat menghasilkan arus kas per tahun 20 juta selama 6 tahun. Diasumsikan IRR sebesar 13%. Hitunglah IRR. Penyelesaiannya dicoba dulu dengan faktor diskonto 10%. NPV sama dengan arus kas dikali faktor diskonto dikurang investasi awal. NPV sama dengan masukkan angkanya 20 juta dikali 5,8979 dikurang 140 juta. NPV sama dengan 22 juta 42.000
Dicoba dengan faktor diskonto 12%-nya. NPV sama dengan 20 juta dikali 5,7849 dikurang 140 juta. Hasilnya minus 22 juta 42 ribu. Karena NPV mendekati 0 yaitu 22 juta 42 ribu dan minus 24 juta 302 ribu. Artinya tingkat diskonto antara 10% sampai 12% untuk menentukan ketetapannya dilakukan interpolasi sebagai berikut. Selisih bunga 10%, 12%, 2%, selisih VV 162 juta 42 ribu, 115 juta 698 ribu, 46 juta 344 ribu, selisih VP dengan OI 162 juta 42 ribu, 140 juta 22 juta 42 ribu. Dan IRR sama dengan 10% ditambah 22 juta 42 ribu dibagi 46 juta 344 ribu dikali 2% sama dengan 10,95%. Kesimpulan, proyek investasi sebaiknya ditolak karena IRR lebih kecil dari 13%. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.